Yo guys, what's up? Come back with me Maruso. Sekedar info untuk kalian yang nonton video ini, aku itu ngerekam ini sebelum virus corona masuk ke Indonesia ya. Jadi tenang aja, semua teman-teman aku, semua orang-orang yang ada di video ini itu masih sehat semua. So ya, back to the video. Jadi video kali ini tuh aku akan nge-vlog ke salah satu pengadilan di Kota Gresik. Ini dalam hal kunjungan ya guys. Jadi aku di sini tuh di sekolahku aku dapat pelajaran sosiologi. Jadi pelajaran sosiologi aku itu ngadain kunjungan. Ini aku lagi ada di sekolah mau persiapan berangkat ke pengadilan. Langsung aja guys kita berangkat. 5 menit kemudian. Oke guys, jadi kita di sini udah sampai. Aku bisa kalian lihat sebelah kanan ini gedung pengadilannya. Ya, kita langsung aja masuk, yuk. Oke, jadi yang kalian lihat di layar kalian ini lobbynya ya guys. Jadi kita udah masuk di sini ya, adem. Kalian ya ngadem, di luar panas guys, keringetan aku. Makanya rupanya jadi kayak gini, berantakan. Oke guys, jadi ini ada ruang sidang Cakra. Ini ruang sidangnya ada di luar ya guys. Jadi pengunjungnya itu bisa mampir lihat sidangnya yang sedang berlangsung. Dan ini ada ruang sidang lagi, ruang sidang Chandra. Dan ya, ini ada ruang sidang lagi, ruang sidang Tirta, dan di sana ada ruang sidang lagi kurang satu. Jadi total ada 4 ruang sidang. Ruang sidang Sari. Jadi keempat ruang sidang tadi itu ruang sidang kecil guys. Untuk pengunjungnya hanya bisa memuat pengunjung jumlah kecil, dan pengunjung yang mau menonton jalannya sidang itu gratis tanpa dipungut biaya, kecuali untuk sidang yang bersifat tertutup. Oke guys, ini langsung saja aku mau masuk. Ya, ini ada ruang pos bakum. Dan ya, ini aku langsung aja masuk. Kamu mau tak jangan. Gimana orangnya? Ini apa ruang tahanan ini dengan penjara? Ini bukan penjara. Ya, ini sementara. Benar. Berapa jam? Dia berapa jam sidangnya? Misalnya gini, bukan 24 jam itu kan penangkapan. Misalnya kamu terdakwa, misalnya lo ya, sidangnya jam 1. Tapi temenmu yang lain masih sidang sekarang. Kamu nunggunya di sini sampai nanti kamu dipanggil untuk diperiksa. Ya guys, seperti yang telah dijelaskan, ini tuh bukan penjara guys. Ini itu ruang tahanan. Misal kalau kalian ada perkara terus sidang, tunggunya itu di sini. Di sini tuh dibagi jadi 2 guys. Ada ruang tahanan wanita sama ruang tahanan anak. Benar. Kalau memang ada. Kalau emang jual di situ ya? Oh ya guys, sekedar info, yang namanya ruang tahanan itu guys, itu nggak ada colokan stop kontak listrik itu. Kenapa nggak ada? Ya, ini penjelasannya. Kipas anginnya gimana? Ada colokannya? Kenapa nggak boleh? Dan standarnya nggak boleh ada.
Kenapa ya? Mencegah jangan sampai tahanan itu begitu. Iya, aku belum. Kenapa begitu? Karena orang ditahan itu depresi, stres ya, ketakutan dengan proses hukum, kondisi dan segala macam. Nah, kalau kemudian ada apa dia lagi ini tangannya dicolokin begini di lubang listrik. Nah, itu manajemen resikonya. Makanya nggak boleh. Kalau ada yang pecah gratis, negara rugi. Ya. Oke guys, jadi ini ruang tahanannya tuh dibagi-bagi, ada tahanan anak, tahanan wanita. Ya, di depan aku tahanan anak seperti ini tempatnya. Ya, kita lanjut. Oke guys, ini ada lorong lagi. Oke guys, sekarang kita langsung masuk aja. Dan ya, kita sampai di ruang sidang utama. Oke guys, aku langsung masuk aja. Udah sampai di ruang sidang. Ruang sidangnya dingin. Ya, seperti yang bisa kalian lihat sekarang. Mejanya yang di atas itu ada 3. Mejanya tinggi-tinggi. Ada hakim ketua sama 2 hakim anggota guys. Ya, ini cuma sambutan-sambutan aja, yang khususnya sambutannya itu ditujukan buat aku yang lagi nge-vlog. Nice. Satu hakim di Bali. Yo my friends. Untuk selanjutnya nanti ada kasus pencurian, ada kasus pembunuhan. Kita langsung aja kembali nge-vlog. Oke guys, jadi ini aku sama teman-teman mau lewat pintu rahasia. Pintu rahasianya itu ada di sebelah kanan pojokan itu. Nah, ini fungsinya itu untuk keluar masuknya hakim guys. Jadi dimaksudkan itu hakim itu agar bisa steril dari pihak manapun, khususnya yang berperkara. Oke, kita langsung masuk aja. Namanya doang. Ya guys, itu sepertinya ruangannya ini lagi ada sidang. Kita jalan terus. Dan ya, 2 ruangan ini ada sidang juga. Ya guys, jadi namanya ruangan ini tuh ruangan mediasi. Oke guys, jadi ini ruang mediasi. Ya, kalian lihat. Mediasi, mungkin dari kalian yang nonton ini sudah tahu ya guys apa itu mediasi. Jadi mediasi itu cara untuk menyelesaikan konflik atau suatu permasalahan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Jadi pihak ketiga ini tuh tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, tapi hanya membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Oh ya guys, untuk nama tempat pengadilannya sendiri itu tadi kan ada Cakra, Chandra, ada juga Sari. Itu maksudnya itu memiliki arti yang gimana sih? Oke, ini dia penjelasannya. Tadi ada pertanyaan tadi, apa sih Sari? Siapa tuh yang nanya? Aku. Nah, semuanya dia nanya ya. Jadi kan ruang sidang sini itu ada Chandra, Sari, Tirta, ada 5. Itu lambangnya hakim. Kalau lambangnya Cakra itu melambangkan 5 sifat hakim. Sari itu artinya? Sari itu kan bunga, artinya berbudi luhur, berbudi pekerti seperti bunga arum gitu. Intinya ada Chandra, artinya bulan, artinya sejuk.
seperti bulan. Ada tirta, air, artinya hakim itu harus tenang di ruang sidang itu, nggak boleh emosional. Misalnya sedih, sebisa mungkin jangan sampai ketika nangis, apa misalnya terdakwanya jahat misalnya, lawan jangan menjadi marah sama terdakwanya. Kenapa? Orang yang belum diputus dinyatakan bersalah harus diperlakukan seperti manusia, nggak beda dengan tiga ini. Nggak boleh langsung di-judge gitu. Kamu berapa nyuri? Nggak boleh. Kamu berapa curi ini? Berapa yang kamu curi? Itu nggak boleh. Tetap harus dilakukan seperti dia belum bersalah, karena dia belum diputus. Apakah salah atau belum tahu kan? Itu namanya presumption of innocence. Praduga tak bersalah. Dia ruang mediasinya. Oh ya guys, ini ada tambahan sedikit aja untuk yang tadi ruang mediasi. Mereka bersengketa. Kalau sengketa ini kalau disidangkan, hasilnya pasti menang kalah nih, win or lose. Tapi kalau mediasi diharapkan dengan bantuan hakim-hakim yang sudah bersertifikasi mediator, kayak Pak Dedi tadi, beliau sudah punya sertifikasi sebagai hakim mediator, sudah punya sertifikasi pula sebagai hakim anak. Nah, jadi kalau bermediator diharapkan ditengahi, dicapai perundingan supaya damai, hasilnya win-win solution, nggak lagi masuk ke sengketa perkaranya pembuktian yang berpanjang-panjang, gitu ya. Nah, ini ada ruang pos vakum, isinya itu pengacara. Jadi masyarakat yang berhadapan dengan hukum, kalau misalnya mereka tidak mampu, mereka pakai surat keterangan tidak mampu, ada pengacara yang disediakan. Jadi kalau kalian sidang tidak mampu bayar pengacara, kalian bisa minta surat keterangan tidak mampu dan kalian bisa dapat pengacara gratis dari pos vakum ini. Oke guys, kita lanjut ke tempat berikutnya. Kita nonton sidang ya. Oke guys, jadi kita langsung ke ruang sidang Chandra. Oke guys, sekarang aku masuk dan kita cari tempat duduk. Oke guys, saatnya memperhatikan sidang. Ya, setelah dari tadi aku perhatikan, ternyata guys, hakimnya itu membaca sidangnya itu membaca teks apalah itu ya, kertas putih itu yang kurang jelas. Untuk mengetahui perkara yang dibahas di sidang ini, kita langsung aja menuju ke akhir sidang ya guys. Misalnya namanya salah di KTP, kartu keluarga dari pengadilan, itu mengajukan permohonan ke pengadilan, nanti dari putusan hakim, putusan pengadilan itu yang dibawa ke catatan. Jadi sidang tadi itu perkara ganti nama guys. Nggak bisa, karena kan harus dipastikan dulu benar nggak nama kamu ini. Kenapa dong? Misalnya namanya siapa? Namanya Audrey misalnya punya masalah, misalnya punya utang di BRI kayak Pak Agung misalnya. Bicara sama orang, kalau namanya kamu ubah masuk dalam sipil, namaku misalnya jadi Audrey misalnya, kan waktu dia mau nagih kan susah tuh. Makanya nggak boleh langsung ganti nama ke catatan sipil tanpa ada keputusan pengadilan. Ya, Garuda di sampingnya ada foto siapa? Presiden sama wakil presiden. Kenapa di ruang sidang nggak ada? Kenapa sih di ruang sidang itu nggak ada foto presiden dan wakil presiden? Kenapa presiden? Karena kekuasaan kehakiman itu kekuasaan yang bebas, merdeka, dan mandiri. Jadi presiden sama wakil presiden pun tak boleh mengintervensi kalau hakim khusus perkara. Itulah sebabnya tidak ada foto presiden dan wakil presiden dalam ruang sidang. Terus sekarang, kenapa kok ada ini? Ada alkitab pada ini? Karena dalam proses persidangan itu bisa jadi ada saksi. Nah, saksi itu baru sah keterangannya sebagai saksi kalau dia bersumpah. Kenapa harus disumpah? Iya. Kenapa kalau berbohong? Karena ada konsekuensinya. Kapan sudah disumpah, terus keterangannya nggak benar, lah itu ada ancaman pidananya, memberikan sumpah keterangan di bawah sumpah, keterangan palsu di bawah sumpah. Ya. Nah ini ada, nanti kalau jadi jaksa, duduknya di mana? Di sini. Jadi pengacara di mana? Di sini. Terdakwanya di mana? Di sini. Hakimnya di mana? Sini. Hakimnya ada berapa di sini? 3.
Kalau korupsi itu 5. Kenapa sih hakim sidang perkara itu harus berjumlah ganjil? Kalau nggak 3, ya 5. Kenapa? Boleh nggak sidang itu cuma 2 aja? Terusnya buang 1 lah. Kenapa penghakim itu harus majelisnya harus ganjil 3, 5? Kenapa? Biar nggak sampai draw. Nggak sampai draw, maka harus ganjil. Kalau 2 orang putus bilang ini terdakwanya salah, satunya bilang enggak, lawan satu. Nah, kapan bilang 2 bilang salah, 2 bilang benar? Nah, sampai kapan draw? Jadi majelis itu harus ganjil. Oke, jadi ini kita kembali ke lobby ya guys. Nah, semua orang yang daftar tadi itu, makanya dibilang ini pelayanan terpadu satu pintu, karena semua pelayanan masuknya dari sini. Orang daftar perkara, orang masukin perkara pidana segala macam di sini masuknya. Dan mereka tidak bisa terkonek dengan hakimnya nggak ketemu, karena hakimnya dari atas langsung lewat tangga yang tadi kan masuk ke ruang sidang. Jadi hakimnya steril, hakimnya nggak ketemu para pihak. Semua para pihak gimana dilayani di sini, terpadu satu pintu di depan ini. Udah nggak ada lagi pelayanan di ruang sidang, nggak ada loket apa, nggak, semuanya di sini. Di sini pun juga nggak nerima uang. Nah, itu ada BPN, daftarnya langsung di BPN, jadi nggak ada lalu uang di sini. Ya. Oh ya guys, tadi Pengadilan Negeri Gresik ini kan ada kelasnya tuh, kelas 1A. Nah, kelas 1A ini tuh maksudnya apa sih? Dan kelas 1A ini tuh dinilai berdasarkan apa? Dinilai berdasarkan banyaknya perkara, terus jenis-jenis apa perkara apa aja diterima, contohnya itu ada tidak dipahami, ada pidana, ada perdata, untuk satu khusus kita ada khususnya ada di PHI. Jadi nggak semua pengadilan ada PHI, hanya kelas-kelas tertentu aja, satu khusus. So ya, kalau kalian semisal mau ngajuin perkara ke pengadilan, sidang gitu, itu kalian bayar ya guys. Dan tata cara bayarnya itu seperti ini. Tadi yang dilihat itu apa? Sidang apa? Perubahan nama kan? Nah, itu bayar dulu. Bayar uang dulu. Namanya panjar biaya perkara, itu resmi. Dikasih kwitansi segala macam resmi. 200.000 misalnya, ternyata habisnya cuma 121.000. Kasir tadi kasih kwitansi pengembalian. Tapi ada yang bayar di mana? Nggak dikasih. Iya. Itu ada ada aturan. Oh ya guys, tadi di depan itu aku itu nemu e-court. Fungsinya e-court itu apa sih? Fungsinya e-court itu untuk ini khusus untuk perdata. Misalnya kayak tadi perubahan nama, dia bisa mengajukannya lewat e-court. Nah, jadi dia kalau butuh petunjuk, misalnya gimana caranya masuk dulu ke sini, nanti akan diberikan akun ini ya, login, ajukan permohonannya, gugatannya, buktinya, bisa lewat e-court semuanya. Nah, nanti kalau si pihaknya setuju, sidangnya juga secara elektronik, artinya surat menyurat itu jawab jinawab, misalnya kan ini dengannya sengketa, kamu mengajukan gugatan, si Risa mengajukan jawaban, itu bisa lewat elektronik semuanya, jadi nggak perlu hadir. Kelebihannya apa? Tadi kan ada biaya perkara tuh. Kalau misalnya kamu sidang konvensional, itu akan dikenakan biaya panggilan pihaknya. Misalnya sidangnya tanggal 11, jadi si Risa dipanggil untuk hadir tanggal 11. Petugas pegawai yang memanggil Risa itu ada biayanya, PNBP kepada negara. Nah, kalau dengan e-court biayanya menjadi 0 karena panggilannya melalui email langsung ke Risa. Itu kelebihannya e-court dibanding dengan sidang konvensional. Oke guys, kita lanjut ke ruang sidang anak.
Oke guys, jadi ini udah sampai di ruang sidang anak. Ya, kita masuk dulu. Terkoneknya kemana? Ke ruang sidang. Ayo woi, masuk woi. Cepat. Ayo masuk dan ya, wow. Ini guys, canggih banget. Jadi komunikasinya itu lewat TV itu ya guys. Ada kamera-kameranya gitu. Nanti kita ngobrol ya. Kira-kira kenapa sih kok ada ruang sidang anak? Kalau kamu masih anak-anak, Ya. kamu ditempelin sama orang, takut nggak sama orang yang pernah nempelin kamu? Nah, kalau di sidang situ kamu tertekan nggak masih keterangan? Makanya kamu dipisahkan supaya bebas, jadi nggak usah takut menjadi saksi apa gitu. Memang rencananya kedepannya itu bagaimana pengadilan itu ramah anak. Jadi anak nggak takut lagi ke pengadilan. Sekarang kita menuju ke sisi yang lain ya guys, yang ada di TV tadi itu. Pelakunya anak, sidangnya di sini. Kelihatan nggak bedanya sama kalau orangnya kan lebih ramai kan, warna-warnanya lebih cerah kan. Kenapa? Supaya anaknya nggak tertekan. Ini maaf, lagi direnovasi di bawahnya kayak gini. Coba intinya gitu. Coba lihat kerja hakimnya nggak yang kayak di atau kayak gimana kan? Dia bilang sama teman-teman ya, nggak pakai toga. Jadi nanti kalau misalnya kalian suatu saat ada saudara atau teman misalnya yang entah kenapa diperiksa baik sebagai terdakwa maupun saksi gitu. Itu kemarin mau sidangnya hakimnya nggak pakai toga itu gitu. Khusus untuk perkara yang diperiksa itu anak maupun anaknya saksi walaupun jadi pelaku, hakimnya nggak pakai toga. Jaksanya juga, pengacaranya juga nggak pakai toga. Biasa. Baju batik, bukan pakai baju benar. So guys, videonya sampai di sini dulu. Semoga dengan video ini bisa membuat kalian paham tentang ya tata cara pengadilan, sidang perkara, macam-macam ruang sidang dan hal lain yang sejenisnya. Untuk yang nonton video ini, khususnya kelas 11 lintas minat sosiologi, muridnya Bu Tie, nanti kita cerita tentang hari ini ya.